hanya menyinggung sedikit, tapi sebenarnya fungsi daripada hidung. Mungkin Bapak Ibu teman sejawat sudah mengetahui bahwa fungsi hidung itu yang pertama adalah untuk menyaring udara, humidifikasi, kemudian untuk menghangatkan temperatur udara yang masuk ke kafum nasi, di mana di situ berperan mukosa, kemudian adanya silia dan lain sebagainya yang akan mentrapping atau yang akan membuang baik itu partikel asing seperti bakteri ataupun virus. Slide. Mungkin juga saya hanya sekilas membahas tentang anatomi, bahwa anatomi daripada septum nasi itu hanya ada 3 yang kita biasa sebutkan. Yang pertama adalah cartilago quadrangular. Yang kedua itu adalah lamina perpendicularis os ethmoid. Kemudian yang ketiga adalah os vomer, tulang vomer, di mana ini akan melekat kepada basis ataupun basal daripada septum di crista maxilla. Nah, 3 poin anatomi ini lah yang penting nantinya ketika kita melakukan septoplasti. Apapun bentuk daripada insisinya ataupun jenis septoplasti yang kita ingin lakukan. Slide. Satu yang saya ingin sebutkan bahwa tadi sudah ada fungsi hidung secara keseluruhan, dan ada namanya fungsi daripada septum. Fungsi daripada septum yang pastinya adalah untuk penyangga, sehingga kita mempunyai bentuk estetik, bentuk hidung, baik itu hidung yang tinggi ataupun dorsum yang rendah. Kemudian untuk mengatur bagaimana tentang airflow ataupun udara yang masuk. Jadi ketika misalnya terjadi abses di septum ataukah dinding septum yang menebal dan lain sebagainya, maka akan mengganggu namanya pasase daripada udara di kafum nasi. Nah, kalau terjadi gangguan support daripada struktur di septum nasi ini terganggu, maka akan disebut dengan septum deviasi. Nah, ada 3 etiologi daripada septum deviasi, mungkin juga sudah tahu. Ada mungkin pastinya yang paling sering kita sebutkan genetik mempunyai peran penting, kemudian ada trauma, baik itu trauma ketika lahir ataupun trauma ketika dewasa misalnya. Nah, kemudian ada defek ketika waktu kelahiran. Nah, disebutkan di literatur bahwa meskipun tidak mempunyai gejala, tetapi kebanyakan pasien kalau sudah grade sedang, ringan, sedang, nah maka akan menimbulkan suatu simptom walaupun ringan, obstruksi daripada hidung. Slide. Nah, ini simptomnya mungkin yang terbanyak saja yang saya kasih key point seperti tadi, obstruksi hidung atau hidung tersumbat, kemudian epistaksis. Nah, epistaksis ini juga gejala yang common, yang sering. Kemudian salah satunya lagi mengorok, sehingga nanti ada evaluasi daripada OSA, salah satunya adalah septum, apakah ada septum deviasi atau tidak. Slide. Oke, apa itu septoplasti? Namanya sudah plasti, berarti ada yang kita lakukan kepada septum, sama halnya misalnya turbinoplasti, ya. Nah, apa indikasi daripada septoplasti? Yang pastinya harus ada simptom. Kalau tidak ada simptom, evaluasi. Nah, ada literatur yang menyebutkan bahwa ketika pun terjadi septum deviasi, kembali lagi apakah pasien ada rinitis alergi. Kemudian pertimbangkan juga tentang ada tidak konka hipertrofi atau tidak, ada tidak rinitis vasomotor pada pasien atau tidak. Jadi
ketika kita jumpa septum yang deviasi, tidak serta-merta, oh ini adalah suatu penyebab daripada hidung tersumbat, ataupun ini penyebab daripada epistaksis. Lihat kembali secara keseluruhan faktor predisposisi yang lain. Nah, sehingga kita bisa memutuskan apakah kita akan melakukan septoplasti kepada pasien atau tidak. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah kejadian septoplasti itu sering bersamaan dengan adanya konka yang hipertrofi, di mana konka yang kontralateral daripada septum yang deviasi itu biasanya akan mengalami hipertrofi. Nah, disinilah judgement dan keputusan daripada teman-teman sejawat, dokter spesialis THT, apakah ingin melakukannya bersamaan atau melakukannya terpisah, atau bahkan hanya observasi terlebih dahulu melakukan satu tindakan atau tinggal 2 menit ya. Baik dong. Slide. Nah, sebelum saya masuk, yang paling penting itu adalah yang pertama adalah key point-nya, di mana lokasi daripada septum yang deviasi. Kemudian bentuk daripada septum yang deviasi, apakah CS atau spur atau krista, apakah dia lebih di anterior ataukah di posterior, apakah masih di cartilago atau bahkan sudah ke posterior arah ke krista maxillaris ataupun ke vomer. Nah, ini perlu pertimbangan nantinya ketika melakukan mau pilih insisi yang mana, SMR kah, insisi septoplastika atau open. Mungkin langsung saja slide lagi. Slide. Nah, ini tadi yang saya sebutkan insisi biasanya kita ada 2, insisi Killian itu lebih ke posterior, insisi hemitransfiksi itu lebih ke anterior. Masing-masing insisi itu ada judgement tersendiri. Kemudian apakah butuh suturing atau tidak, di mana biasanya hemitransfiksi pastinya butuh suturing, sedangkan insisi Killian karena sifatnya di mukosa, maka terkadang kita tidak memerlukan untuk penjahitan. Slide. Nah, ini yang saya sampaikan case report, mungkin bisa dilihat bahwa septum deviasi pasien spur di sebelah kanan pada CT scan, di mana bagian dari spur itu adalah sepertiga anterior daripada septum kanan. Kemudian pasien mengeluhkan hidung tersumbat dan nyeri dalam 1 tahun terakhir ini. Slide. Videonya bisa dimunculkan. Oke, mungkin videonya. Nah, ini saya melakukan insisi. Jadi insisi, kalau kita melihat literatur yang ditulis oleh Prepageran, maka dimulai dari insisi di bagian anterior. Kemudian di antaranya, setengah di antaranya itu kita insisi tepat di bagian yang spur, ya. Nggak bisa. Ya, di bagian yang spur, kemudian kita seperti membuka buku. Jadi bagian horizontal yang superior kita buka, kemudian bagian horizontal yang inferior kita buka. Nah, kemudian kita bebaskan pada sisi kontralateral. Nah, kemudian hanya pada spur itu pada spur tersebut bisa kita lakukan pembuangan daripada septum yang deviasi. Oke, slide cukup. Nah, ini mungkin tadi ya. Nah, saya sudah melakukan cutting ya. Saya cut cartilago. Nah, kemudian saya evaluasi.
Iya. Maaf dokter, Habis ya dok? waktunya sudah habis. Iya. Nah, kemudian saya lakukan septal clip, mungkin nanti bisa kita sesi diskusi apa itu septal clip, sehingga saya tidak memerlukan pemasangan tampon anterior pada pasien ini. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti di diskusi lebih kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mungkin kita lanjutkan untuk presentasi dan untuk sesi tanya jawab nanti di akhir, saya kira di akhir sesi ya. Yang berikutnya Dr. Desi Iriani dengan judul Infeksi Aspergillus sinus ethmoid dengan infiltrasi intrakranial. Kami persilahkan Dr. Desi untuk presentasi. Waktu 7 menit, mudah-mudahan bisa mencukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Iriani dari Divisi Rinologi Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Terima kasih kepada panitia untuk kesempatannya untuk mempresentasikan laporan kasus saya yang berjudul Aspergillus infection atau aspergillosis pada sinus ethmoid dengan infiltrasi intrakranial. Ya. Sebagai pendahuluan, kita tahu aspergillosis ini yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh Aspergillus. Aspergillus ini merupakan salah satu jamur yang cukup paling sering terjadi, paling umum, menyebabkan infeksi pada sinus paranasal. Dan ini dibagi menjadi dua ya untuk aspergillosis, invasif maupun non-invasif. Nah, ini adalah bagian yang saya ambil dari yang kami kutip dari EPOS 2020. Di sini kita bisa melihat respon, ya kita bisa melihat respon imunologi manusia terhadap pengaruhnya terhadap manifestasi penyakit jamur, gitu ya. Untuk yang pertama, pada kondisi hipersensitivitas dia akan bermanifestasi menjadi AFRS ya, allergic fungal rhinosinusitis. Kemudian pada imunokompeten akan menjadi fungus ball ya, ini non invasif ya, biasanya mukosa baik. Kemudian ini pada imunosupresif atau imunokompromis akan menjadi rhinosinusitis jamur invasif. Ini yang akan saya bahas nanti lebih lanjut. Slide. Ya, slide. Ini pasien kami 49 tahun laki-laki datang sebetulnya ini konsulan dari TS Neurologi dengan SOL. Dia masuk ke IGD dengan keluhan utama kelemahan anggota gerak bagian kiri. Kemudian nyeri kepala hebat ya sampai fase 8, tapi tidak ada gejala rinologi sama sekali. Jadi tidak ada hidung buntu, tidak ada sekret, tidak ada nyeri wajah maupun gangguan penghidung. Kemudian didapatkan ada riwayat diabetes mellitus yang tidak terkontrol dengan HbA1c20, kita lihat ya. Kemudian dari tanda untuk nasal endoskopik dalam batas normal, pemeriksaan neurologis untuk ada slide parese nervous 7 sinistra dan untuk motoriknya 5 sama plus 4 ya, untuk bagian kiri ya. Kemudian sembari menunggu MRI, pasien ini mendapat terapi steroid sistemik, analgetik, simptomatik, obat-obat simptomatik, neurotropik, dan dari TS neurologi dan mendapat insulin dari TS interna ya. Kemudian dilakukan MRI slide. Ya, ini adalah gambaran yang paling atas ya, gambaran CT scan koronal. Saya urutkan dari depan sampai dari bagian frontal ya, kita lihat tidak ada lesinya. Kemudian gambar yang tengah itu ethmoid anterior dan di belakang yang sebelahnya ethmoid posterior, itu kita bisa lihat ada lesi di atap ethmoid dan ada perluasan ke arah intrakranial ya, di ethmoid anterior dan ethmoid posterior. Slide. Ya, ini bisa kita lihat lebih jelas ya pada potongan sagital kalau ini ada lesi di di atap ethmoid yang meluas ke kranial di batas ethmoid anterior dan posterior.
Slide. Ya, ini operasinya. Ini adalah hidung sebelah kiri ya. Kita bisa lihat itu ada middle turbinate atau concha media. Boleh videonya dijalankan? Videonya diklik aja. Ya, klik di videonya. Ya, tadi sudah dicoba ya. Jadi bisa klik videonya. Ya, jadi ini adalah hidung sebelah kiri ya. Kita lihat lesinya kalau dari CT scan itu lebih di sebelah kiri lesinya. Ini bagian middle turbinate. Ini sudah dilakukan unsinektomi dan ethmoidektomi anterior posterior. Kita lihat itu kebetulan recessus frontalisnya cukup lebar ya, tanpa kita mengurangi frontal beak atau recessus frontal os maxilla. Itu kalau ini mohon maaf videonya tidak jalan ya. Jadi itu bagian yang pucat itu bagian ke arah recessus frontalis, kemudian bawahnya sudah ethmoid anterior dan dia downslope. Jadi sudah sampai ke batas kalbes ya. Jadi itu kalau teraba itu lunak ya. Jadi sudah tidak ada lamina cribiformisnya. Jadi kita lakukan ethmoidektomi itu sudah batas kalbes dan kami melakukan operasi ini bersama dengan TS bedah saraf ya. Setelah dilakukan pembersihan di area ethmoid, dari bedah saraf melakukan insisi dengan pisau lalu dilebarkan dengan ostium seeker dan keluar sekret mukopurulen. Ini mohon maaf videonya tidak bisa kelihatan. Ya, ini ya, ini ethmoid. Nah, ini ke arah recessus frontal kita bisa lihat arteri ethmoid anterior ya tadi di atas. Kemudian ini sudah lunak, teraba lunak ya, dan ini sudah bagian dari skull base. Jadi tidak diteraba lagi lamina cribiformis di sini. Kemudian sampai di sini peran kita sebagai THT dan bersama dokter bedah saraf dilakukan insisi ya, insisi. Kemudian dilebarkan dengan ostium seeker ini ya. Dan ini tampak pus yang keluar ya, dan ini keluar spontan. Nah, kemudian kita tampung aspirasi dengan menggunakan aboket dan dikirim ke bagian mikrobiologi dan jaringan sekitarnya juga dikirim ke bagian patologi anatomi. Ya, slide. Ya, hari pertama pasca operasi pasien mengalami perbaikan yang baik ya. Jadi hari pertama itu fasenya tadinya fase 8. Waktunya ya 1 menit ya. Tadinya fase 8, hari kedua sudah pasiennya sudah fase 3 ya. Kita lihat sudah fase 2, fase 3 sudah baik sekali. Dari pemeriksaan pasien dipulangkan, kemudian kontrol, baru keluar hasil kultur. Hasil kulturnya kita lihat ada Aspergillus species dan dari patologi anatominya tidak ditemukan Aspergillus. Kadang-kadang untuk penyakit jamur ini kita sulit sekali ya mendapatkan, kadang dari PA-nya yang positif, kadang dari mikronya yang positif gitu ya, tidak sulit walaupun tidak gampang meskipun secara klinis kita curiga ini jamur gitu, cuma tidak sulit ya. Ini terapi yang kita kerjakan jadinya rangkuman terapi yang kita kerjakan akhirnya setelah mendapatkan diagnosis Aspergillus, kami konsulkan kepada TS interna bagian infeksi tropik mendapatkan terapi voriconazole 200 mg per 12 jam per oral. Karena rawat jalan pasiennya dan kondisinya sudah baik. Slide. Ya, slide. Untuk diskusi, ini untuk invasi fungal rhinosinusitis ini ya, terjadi pada imunokompromis pasien atau imunosupresi. Dan dia didefinisikan dengan tampaknya hifa di mukosa atau pembuluh darah atau bagian lain yang terlibat. Slide. Ya, ini pada diabetes ya, mungkin sudah dijelaskan tadi. Lanjut. Slide. Ya, untuk gejala tidak ada yang patognomonik ya, jadi tergantung pada area yang terkena, yang terlibat ya. Kalau pada pasien ini karena lesinya di intrakranial, maka keluhan utamanya nyeri kepala. Slide. Ya, ini contoh imaging lain ya, jadi ada di sini kita lihat ada destruksi di
infraorbita untuk CT scan yang atas, yang bawah di lateral dari maksila, dan pada pasien kami slide kita lihat ada destruksi di lamina cribriformis. Ya. Slide. Lanjut. Ya, untuk laboratorium sebetulnya ada pemeriksaannya ya dengan PCR dan galaktomanan. Ini tidak kita kerjakan di rumah sakit kami. Kemudian dari pemeriksaan histologi dan mikrobiologi. Slide. Ya, ini yang penting ya. Jadi untuk kriteria diagnosis untuk rhinosinusitis jamur invasif itu dua yang penting. Satu, dari radiologinya tampak destruksi meskipun ringan ya. Kemudian dari histopatologi yang tampak gambaran hifa di mukosa sinus, submukosa, pembuluh darah maupun di tulang. Slide. Untuk treatmentnya prinsipnya 3 ya, antifungal sistemik, kemudian operasi debridement, dan yang ketiga menurunkan kondisi imunosupresinya. Ya, untuk oral steroid dan topical corticosteroid dan imunoterapi alergen sudah habis, ya. Dokter Desi. Terakhir dok, ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Yang sangat direkomendasikan antifungal sistemik, dan kalau pada kasus aspergillus yang utama yaitu pemberian voriconazole. Untuk operasi ini sebetulnya tidak lebih penting. Yang paling penting adalah inisial pemberian antifungal sistemik, tapi penundaan operasi juga dapat memperburuk prognosis. Ya, slide. Ya, ini untuk dosisnya, slide. Slide. Ya, ini ringkasannya tadi sudah diutarakan juga. Ya, terima kasih atas. Ya, terima kasih Dokter Desi. Mungkin karena waktu terus berlanjut, jadi pembicara ketiga oleh Dokter Asti dengan judul, ini panjang sekali ya judulnya, jadi suatu penelitian pada tikus untuk pemberian binahong ya, Dokter Asti. Ya, silakan Dokter Asti. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan moderator Dr. Lucy yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan presentasi hasil penelitian kami dengan judul evaluasi keamanan preklinik pemberian intranasal ekstrak binahong atau Anthraeudera cordifolia pada hewan coba di laboratorium. Slide. Ya, slide lanjut. Binahong ini ya dikenal dengan nama binahong di Indonesia atau Anthraeudera cordifolia, telah banyak digunakan pada pengobatan tradisional di beberapa daerah di Indonesia. Binahong ini sangat kaya dengan metabolit sekunder, antara lain seperti terpenoid, steroid, kemudian glikosid, flavonoid, saponin, ya, dan alkaloid, yang ini semua memiliki efek-efek farmakologi. Untuk efek farmakologi sebenarnya sudah banyak diteliti di Indonesia, antara lain di secara in vitro di laboratorium pada sel biologi. Kemudian juga penelitian pada hewan coba di tikus maupun beberapa uji klinik pada manusia. Potensi dari Anthraeudera cordifolia ini ya karena mengandung bioaktif yang sudah ya. Saya lanjutkan. Memiliki efek antiinflamasi, dan ini dibuktikan oleh penelitian dari Laksmitawati, kemampuannya untuk menghambat dari mediator inflamasi antara lain TNF-alpha, interleukin 1 beta, interleukin 6, dan nitid-oxik. Slide selanjutnya.
Di sini juga kita temukan secara kromatografi atau screening secara kualitatif adanya steroid yang dalam bentuk triterpenoid maupun alfa sitosterol. Ini merupakan potensi untuk kita gunakan sebagai terapi anti alergi. Slide. Kita tahu bahwa di Indonesia sangat kaya dengan sumber alam dan telah banyak digunakan antara lain dalam bentuk jamu. Nah, untuk kemudian dikembangkan menjadi fitofarmaka yang setara dengan obat-obatan modern, maka kita perlu melakukan uji. Yang pertama adalah uji preklinik, meliputi uji toksisitas maupun uji farmakodinamik. Kemudian juga dilanjutkan dengan uji klinik pada manusia. Slide. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan uji toksisitas Anredira cordifolia ini pada hewan coba laboratorium yang merupakan tahap awal dari roadmap penelitian potensi Anredira cordifolia ini sebagai terapi tambahan pada kasus-kasus rinitis alergi. Slide. Untuk metode penelitian ini adalah penelitian eksperimental pada laboratorium yang dilakukan di LPPT Universitas Gadjah Mada pada bulan April 2022 dengan subjek tikus bistar, kemudian dengan intervensi aplikasi cuci hidung dengan berbagai konsentrasi. Kemudian kami akan menilai outcome berupa fungsi olfatorium, kemudian perubahan berat badan, gejala toksisitas, pemeriksaan laboratorium maupun histologi. Nanti yang akan ditampilkan pada kali ini adalah uji toksisitas, olfaktorium function, dan berat badannya. Slide selanjutnya bisa diputar langsung. Jika bisa, ini adalah prosedur bagaimana kita menyiapkan hewan coba dari tahap aklimatisasi, kemudian pembagian kelompok, ya, kemudian dilakukan intervensi dan sampai kemudian dilakukan nekrolepsi untuk pemeriksaan histopatologi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, langsung aja. Ya, untuk hasil penelitian, ya. Yang pertama adalah evaluasi terhadap fungsi penghidu dari Tiscus bistar. Ini kita lakukan dengan cara meletakkan Tiscus bistar itu pada kandang yang di bawah beddingnya itu kita letakkan makanan secara tersembunyi. Kita akan mengukur dari tikus itu dimasukkan sampai kemudian dia bisa menemukan makanan tersebut. Dari hasil di sini kita bisa melihat bahwa terjadi peningkatan waktu, jadi lamanya menemukan makanan terjadi peningkatan, tetapi secara umum semua tikus bistar tidak ada yang tidak menemukan atau kita asumsikan tidak terjadi anosmia. Kemudian efek yang kita lihat lagi adalah gejala toksisitas. Ini kita bisa melihat dari apakah ada diare, hipersalivasi, lemas, kemudian perubahan gerak atau perilaku, perubahan misalnya pada rambut, mukosa massa, dan sampai yang terparah adalah adanya kejang dan kematian. Pada penelitian ini, pada semua konsentrasi, kita tidak menemukan adanya tanda toksisitas ataupun tanda-tanda kematian. Slide selanjutnya. Kemudian, penelitian yang selanjutnya adalah kita menilai berat badan dalam gram. Di sini, secara umum sebenarnya pada 1 hari setelah pelakuan atau hari kedua, semua terjadi penurunan berat badan, ya, di hampir semua kelompok. Ini kita bisa lihat lebih jelas pada grafik yang di slide selanjutnya. Nah, di sini grafik yang biru ini adalah berat badan rata-rata di hari pertama hari pelakuan. Kemudian grafik yang warna coklat, ya, ini adalah terjadi penurunan. Tetapi di sini penurunan ini tidak sampai 10%, di mana kriteria terjadi uji toksisitas positif adalah terjadi perubahan berat badan lebih daripada 10%. Pada kasus ini tidak sampai pada 1%, ya.
Dan ini juga terjadi pada semua kelompok, termasuk kelompok yang tidak dilakukan perlakuan. Slide selanjutnya. Ya, dari diskusi kita tahu bahwa sampai saat ini intranasal kortikosteroid ini masih menjadi pilihan utama untuk terapi pasien-pasien rintis alergi persisten sedang berat ya. Dan beberapa kasus ya terjadi efek samping ya, misalnya iritasi, kemudian epistasis itu ya, sehingga ini ada kesempatan untuk kita untuk mengembangkan efek obat-obatan yang lebih bersifat alamiah. Nah, di sini potensi Anredira cordifolia ini gitu ya, pantas dipakai pertimbangan ya, tetapi perlu kita yakinkan apakah obat ini benar-benar aman sesuai dengan panduan uji toksisitas internasional. Slide. Ya, dari hasil penelitian kami sampai konsentrasi tertinggi yaitu 75% ekstrak benahong secara umum tidak berbahaya, tidak menimbulkan kerusakan otak nervus olfaktorius, kemudian tidak menimbulkan efek-efek tosis maupun terjadinya kematian. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu uji toksisitas yang sifatnya akut maupun subkronik, tetapi dengan cara oral. Di mana disebutkan di sini sampai 15 gram per kilogram berat badan konsentrasinya itu tidak menimbulkan efek toksik pada tikus percobaan, dan juga tidak merubah kebiasaan dari tikus, tidak berpengaruh pada profil darah tikus, dan kemudian parameter biokimia, dan tidak merusak organ-organ setelah dilakukan pemeriksaan histopatologi. Slide. Nah, sebagai kesimpulan dari penelitian kami, ya kami laporkan bahwa pemberian ekstrak Anredira cordifolia ini ya tidak ada gangguan olfaktorium pada tikus wistar, dan kemudian sampai tahap maksimal pemberian konsentrasi 75% ini kami tidak menemukan tanda-tanda toksisitas, kematian pada hewan coba, sehingga kami menyimpulkan bahwa ekstrak Anredira cordifolia ini dalam kategori atau kriteria praktikal non toksik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Dr. Asti. Berikutnya Dr. Selvianti Said, spesialis THT KL dengan judul Stem Cell with Desired Cartilage Graft in the Treatment of Emptiness. Waktu 7 menit, dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mencoba membawakan accepted paper yang berjudul Stem Cell with Desired Cartilage Graft sebagai treatment untuk empty nose syndrome. Baik. Ya, sebagaimana kita ketahui, kondisi empty nose syndrome ini merupakan kasus yang masih dibilang jarang, karena dari literatur yang saya baca itu nilainya sekitar 8-18%, ini bervariasi, dan kontroversi pada pasien-pasien yang menjalani operasi hidung. Kenapa disebut kontroversi? Karena walaupun tujuan utama awal operasi hidung ini ada untuk membuka jalan nafas, terutama obstruksi di lubang hidung kita, tapi kenyataannya pasien akan justru mengeluh opposite-nya, kebalikannya. Slide. Ya, pertama kali terminologi ini dikemukakan oleh Kern dan Stenquist tahun 94, di mana mereka mendapati imaging CT scan-nya lubang hidung yang sangat lapang pada pasien-pasien yang telah dilakukan operasi hidung.
Dan untuk mendiagnosis INS ini memang sangat sulit karena diagnosisnya ditegakkan berdasarkan simptom pasien. Sampai saat ini pun belum ada gold standar untuk pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis INS. Dan simptom yang biasanya didapatkan pada pasien-pasien INS adalah yang sangat utama atau yang tipikal INS adalah paradoxical obstruction nasal. Jadi walaupun kita pada pemeriksaan fisik mendapatkan rongga hidung yang lapang, tapi pasiennya mengeluh tersumbat, napasnya melalui hidungnya tersumbat bernafasnya. Lalu ada kesulitan bernafas, rasa seperti tercekik, gangguan tidur, ada frustra, rasa terbakar, nyeri, dan sampai mengganggu quality of life dari pasien. Right? Ya, fungsi utama dari fisiologis hidung adalah terutama pada jaringan konka ini, fossa konka adalah untuk menghangatkan, memberikan kelembapan dan berfungsi pada pocillary clearance, di mana ini akan ikut proses dari nasal resistance, selanjutnya akan membuka cabang paru dan ikut dalam proses pertukaran gas di paru dan jantung. Nah, pada kasus-kasus Ehlers-Danlos syndrome, fungsi fisiologis ini tidak tercapai karena adanya kehilangan yang cukup dari konka atau turbinate dari kahumnasi ini. Sebenarnya kehilangan dari mukosa atau jaringan konka ini disebutkan tidak harus atau tidak melulu harus masif kehilangan. Di beberapa kasus, walaupun konkanya nampak seperti baik-baik saja, pasien bisa develop INS. Nah, jadi sampai pada akan ada gangguan dari pasasa udara dan mucociliary clearance, gangguan dari proses humidifikasi, dan akhirnya ada gangguan neurosensoris. Dan ini juga tentunya akan mengganggu resistensi dari nasal dan mengakibatkan simptom-simptom yang tadi disebut. Slide. Nah, ini ada bagian yang memudahkan mengenal INS. Tadi kita lihat bahwa penyebabnya adalah karena post operasi di lubang hidung atau disebutnya kadang iatrogenic rhinitis atrophy. Nah, simptomnya tadi sudah disebutkan. Dan treatmentnya selain konvensional medikamentosa dengan humidifikasi, antibiotik, kortikosteroid juga melalui intervensi surgical. Di mana ini sangat penting karena tujuannya adalah substitute atau mengganti jaringan yang hilang. Ini bisa dilakukan dengan filler injections atau implantasi dari berbagai biomaterial, otolog atau sintetis. Nah, diagnostik yang saat ini mungkin sering dipakai untuk menegakkan INS adalah dengan INS 6 item questionnaire dan SNOT 22. Dan mungkin tambahannya adalah Carton test. Right? Nah, case report. Pasien laki-laki 32 tahun datang ke poli saya. Ini sebenarnya rujukan dari bedah plastik di rumah sakit saya. Pasien datang dengan riwayat melakukan operasi turbinate konka reductions di rumah sakit yang lain 3 bulan sebelum dia datang ke poli, dan mengeluh susah bernafas, napasnya merasa tercekik sampai kalau duduk aja itu nggak bisa, dia harus duduknya tuh kayak air hunger gitu, dan merasa bahwa hidungnya terbakar, tersumbat tentu saja. Dan pada pemeriksaan nasal endoskopi diketahui bahwa ada turbinate inferior yang pale dan resected sebelumnya. CT scan-nya juga terdapat gambaran turbinate yang hilang. Pre-op INS 6Q-nya 23, Carton test-nya positif. Right? Nah, ini questionnaire dari INS 6Q, di mana yang dinilai adalah dryness, sense of
diminished nasal airflow, suffocations, nostrils to open, crusting, dan burning. Dari very mild, moderate, severe, dan extremely severe. Right. Ini Cotton test. Jadi dilakukan kapas basah di tempat yang kemungkinan mempunyai nasal resistance yang kita harapkan, dan ini diulang sampai 2 kali, dan kita nilai dengan saturasi oksigen, dan pasien memang pada saat setelah Cotton test ini saturasinya naik dengan peningkatan pengurangan simptomnya. Right? Jadi operasi dilakukan stem cell injections dengan distrip cartilage graft, dan dilakukan secara endoscopic surgery. Ini fotonya, walaupun kita bisa lihat di sini ya, concha inferiornya tidak terlalu gross, masif hilang, ya, dan tapi pasien develop INS. Ini post-op-nya, INS 6Q-nya skornya jadi 8, dan beberapa keluhan seperti kering, rasa terbakar, sumbatan hidungnya itu sudah berkurang, tapi kadang-kadang pasien tetap masih merasa susah bernafas. Ya. Tidak bisa ditampilkan bahwa pada pasien-pasien INS ini juga bisa terjadi karena gangguan psikologis, karena tidak semua pasien yang kita lakukan operasi hidung bisa develop INS. Jadi ada ternyata masalah psikosomatis atau psikis yang mendasarinya. Ini setelah 1 bulan operasi, dan tampak mukosa jaringan yang baru terlihat di kontra. Masih slide. Waktu 2 menit lagi, Dr. Selvi. Ya, jadi INS disebabkan oleh operasi di hidung, terutama turbinate reductions, dan standar untuk treatment INS ini adalah augmentasi prosedur, atau kita sebut IMAP, inferior meatus augmentation procedures, dengan autolog tissue atau sintetis yang biomaterial yang lain, bisa dari kita ambil graftnya dari auricular cartilage, bisa dari rib cartilage, dan ini ditransplantasikan ke vakuumnasi. Efek jangka panjang yang menguntungkan dari prosedur ini bisa mengurangi simptom pasien dengan bermakna dengan guiding atau pemeriksaan INS 6Q sebagai dasar. Ya, dan ini juga dengan pemakaian stem cell terapi yang merupakan regenerative medicine, di mana akhir-akhir ini marak dibicarakan di media cetak atau media elektronik karena menjadi semacam cerita harapan untuk perbaikan jaringan, dan dikombinasikan dengan stem cell dan IMAP ini berharap bahwa ini menjadi treatment yang bisa diandalkan untuk kasus-kasus INS. Right? Ya, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang berikutnya Dr. Lia Restumulya. Kami persilahkan untuk presentasi ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izinkan saya mempresentasikan ilmiah saya yang berjudul How Stem Cell Alleviate Allergic Rhinitis. Nama saya Lia Restimulya. Next, saya sendiri. Oh, oke. Baik, silakan. Baik, seperti yang kita ketahui, rhinitis alergi ini merupakan penyakit inflamasi pada hidung yang disebabkan oleh paparan alergen yang diperantarai oleh IgE.
Seperti yang sering disebutkan Prof. Teti bahwa rinitis alergi ini tidak terbatas pada gejala hidung saja, namun juga dapat mengganggu kualitas hidup kita. Dan jika tidak terkontrol, itu bisa dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Prevalensi di seluruh dunia mencapai 40% dan di Indonesia 24,3%, dan tentu angka ini semakin meningkat tiap tahunnya. Dan insiden rinitis alergi derajat berat mencapai 67,5%. Slide. Ini salah satu studi kami tahun 2018, kami dapatkan rinitis alergi sekitar yang sedang berat sebesar 60%. Slide. Beberapa tahun terakhir sering bahas mengenai barrier hypothesis. Teori ini membicarakan bagaimana alergen atau polutan itu bisa merusak tight junction sehingga yang disebabkan oleh stres oksidatif, ya, oleh ROS. Dan komponen-komponen yang berperan pada teori ini yaitu interleukin 25, 33, TSLP, dan ILC2. Dan selain komponen tersebut, salah satu yang berperan penting yaitu histamin yang juga bisa memproduksi ROS, menyebabkan stres oksidatif juga. Nah, dari proses-proses respon imun innate ini juga meningkatkan HSP70 yang merupakan marker dari stres oksidatif. Slide. Terapi utama dari rinitis alergi yaitu avoidance yang cenderung simple namun sulit dilakukan dikarenakan paparan debu yang ada sepanjang tahun. Imunoterapi merupakan terapi yang memiliki efikasi yang paling tinggi, namun masih ditemukan beberapa kekurangan, yaitu kepatuhan pasien dan masih dijumpai tidak responnya pasien terhadap imunoterapi sebesar 30%. Oleh karena itu, perlu kita cari lagi apakah ada terapi lain yang dapat menjadi harapan kita. Next. Dari beberapa literatur, ternyata disebutkan bahwa stem cell dapat menjadi harapan baru untuk rinitis alergi dan masih dalam tahap penelitian. Next. Jika kita bicara mengenai stem cell, artinya kita berbicara mengenai potensi. Stem cell adalah sel yang dapat memperbarui diri dan berdiferensiasi menjadi organ tertentu. Nah, stem cell ini terbagi atas embrionik yang bersifat pluripoten dan somatik atau sel adult yang bersifat multipoten, oligopoten, dan unipoten. Next. Mesenchymal stem cell ini merupakan jenis yang bersifat multipoten yang dapat diambil dari adipose, umbilical cord, dan bone marrow. Nah, yang umbilical cord ini adalah yang memiliki efek yang paling poten dan kemampuan stem cell melakukan imunoregulasi menyebabkan stem cell ini banyak digunakan sebagai terapi untuk berbagai penyakit. Next. Dari studi yang kami lakukan itu bersifat true eksperimental menggunakan post-test only randomized control group design yang kita lakukan di SSCR Semarang. Ini kita menggunakan tikus yang dengan model rinitis alergi dan kita bagi menjadi kontrol, sham, dan yang diberi intervensi stem cell. Dan ini adalah ketika kita melakukan observasi terhadap gejala klinis dari tikus tersebut oleh 2 observer selama 10 menit. Next. Dari salah satu publikasi itu publikasi kami sebutkan bagaimana stem cell itu dapat menekan sel mas setelah intervensi stem cell pada hari pertama dan semakin menurun pada hari ke-7. Next. Bagaimana sel mas itu dapat ditekan? Ini sel mas ini kan memproduksi histamin yang dapat memproduksi ROS. Inilah yang bisa menyebabkan oxidative stress dan menghancurkan tight junction, ya, merusak tight junction. Bagaimana? Diduga dengan literatur yang ada juga, ternyata stem cell itu dapat menekan interleukin 33, menginduksi TGF-beta, ya, sama dengan kerja imunoterapi juga, dan menekan fungsi dari T-cell, B-cell, dan dendritic cell. Dan dia juga bisa menekan sitokin pro-inflamatori seperti interleukin 2, 4, 5, 13, dan 25. Next.
Dari publikasi kami yang lain, itu juga disebutkan bagaimana stem cell ini dapat menekan HSP70 ya, sebagai penanda marker dari oxidative stress, dan juga dapat mengurangi gejala klinis dari rhinitis alergi. Ya, yang kami cek di sini adalah bagaimana dia gatal hidung ya, menggosok hidungnya. Next. Nah, HSP70 ini adalah molekul protein yang bertugas untuk melakukan pelipatan dan pelonggaran untuk menstabilisasi sel. Dia akan bekerja ketika terjadi stres pada sel. Ya, misalnya ada ROS gitu ya di mukosa nasal yang disebabkan oleh histamin, TSLP, ILC2. Nah, bagaimana dia kerja stem cell itu yang berhubungan dengan HSP70 ini? Dia juga mengontrol sel mas yang dapat merusak tight junction, sehingga memang stres pada sel itu akan berkurang. Kemudian Waktu tinggal 1 menit, dokter ya. Dia juga menekan dari sitokin proinflamatori dan juga meningkatkan interleukin 10 sama dengan kerja dari imunoterapi. Next. Ya, sebagai kesimpulan, stem cell ini ternyata memang dapat menekan oxidative stress dengan mengontrol sel mas dengan penanda HSP70 dan menekan juga gejala klinis yang ada. Next. Ya, penelitian ini memang masih menjadi PR kita untuk mencari long term safety dan etiknya ya, etik kelayakannya pada cell based therapy. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Lia untuk presentasinya. Berikutnya saya panggil Dokter Niken Diah Aryani. Yang terakhir ya, presentasi yang terakhir dengan judul efektivitas steroid intranasal terhadap gejala rinitis, kualitas hidup dan kualitas hidup pada pasien rinitis alergi persisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Dr. Lucy, spesialis TKL konsultan dokter. Pagi ini saya akan menyampaikan satu buah penelitian dengan judul efektivitas dari steroid intranasal pada gejala rinitis, kemudian bagaimana kualitas tidur dan kualitas hidup pada pasien dengan rinitis alergi persisten. Slide. Seperti kita ketahui, dari rinitis alergi merupakan penyakit yang bersifat kronik, di mana prevalensi dari adanya rinitis alergi pada dewasa itu kurang lebih 10 sampai 30%, di mana gejala-gejala tersebut bisa menyebabkan gangguan pada kehidupannya, sehingga memberikan efek pada kualitas hidup. Slide. Beberapa metode dapat digunakan pada pengobatan rinitis alergi persisten, di mana salah satunya adalah nasal steroid menjadi pilihan utama. Kemudian di penelitian Bragg et al. Itu memberikan hasil yang signifikan, menurunkan kejadian yang berhubungan dengan sumbatan jalan hidung di malam hari, sehingga memperbaiki kualitas tidur dan akhirnya pada pagi hari tidak ada gangguan dalam beraktivitas. Dan tujuan dari penelitian ini adalah memberikan dampak dari rinitis alergi yang persisten sebelum menggunakan intranasal steroid, kemudian setelah menggunakan intranasal steroid, dan akan dilakukan assessment menggunakan kuesioner. Slide. Metode yang kami ambil ini adalah penelitian cross-seksional dengan mengambil kasus di bagian kami, Departemen Otolaryngologi Universitas 11 Maret Hospital, di mana terdapat 51 kasus dengan rinitis alergi persisten. Kemudian sudah kami lakukan
legalitas di mana pasien tersebut memiliki riwayat 2 tahun menderita rinitis alergi, kemudian tidak terkontrol dengan terapi antihistamin, maupun dia masuk dalam kriteria inklusi. Slide. Untuk prosedurnya sendiri, kita lakukan pemeriksaan fisik THT, kemudian untuk menegakkan diagnosis dari rinitis alergi persisten, kita menggunakan kuesioner kuantitatif, yaitu Score for Allergic Rhinitis, di mana penilaiannya nanti di awal akan menggunakan kuesioner, yaitu Nocturnal Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire. Kemudian kita lihat dengan penilaian sleep assessment using Stanford Sleepiness Scale dan the Epworth Sleepiness atau ASS, di mana untuk validitasnya sudah terpenuhi. Slide. Kemudian untuk rinitis alergi tadi ya, dengan diagnosis menggunakan skor for allergic rhinitis, skornya melebihi dari 7 yang akan kita masukkan ke dalam penelitian ini. Slide. Di sini ada poin-poin di mana kuesioner yang bisa kita tanyakan kepada pasien, bagaimana masalah tidur di malam hari, kemudian gejala apa yang muncul pada saat tidur. Slide. Kemudian gejala apa yang nampak pada waktu bangun di pagi hari, dan masalah-masalah praktis lainnya, yaitu salah satunya muncul beberapa gejala, salah satu bisa ada mengusap-ngusap daerah hidung atau mata, dan apakah sudah mendapatkan pengobatan. Slide. Kemudian untuk nocturnal rhinoconjunctivitis quality question, itu ada beberapa item yang bisa kita kategorikan, yaitu ada 7 poin, di mana 0 itu sama sekali tidak memiliki gangguan, kemudian sampai dengan 6 memiliki gangguan yang berat. Dari semuanya itu ada 16 respon, di mana itu nanti akan kita bagi menjadi 4 domain. Next. Kemudian dari kuesioner sleep assessment sendiri ada beberapa poin ya di sini ya. Ada 7 slide. Kemudian dari ESS sendiri kita juga bisa menanyakan gangguan pasca tidur malam tidak bisa dengan tenang, akhirnya pagi hari mengalami gangguan, sehingga ini juga bisa kita tanyakan untuk mengevaluasi apakah di pagi hari saat beraktivitas itu terdapat gangguan, salah satunya pada saat tidur atau membaca, apakah ada rasa mengantuk, kemudian saat menonton televisi, kemudian duduk aktif di dalam public area, atau hanya sekedar santai, atau bisa juga setelah makan atau berada di kendaraan dalam menunggu beberapa waktu lalu lintas, maksudnya pada saat duduk di kendaraan, kemudian berhenti sebentar di lalu lintas. Slide. Untuk statistiknya sendiri kita menggunakan SPSS tipe 26 dengan normality data Shapiro-Wilk, kemudian kita analisis dengan chi-square. Slide. Slide. Dari hasilnya kita dapatkan Waktu tinggal 1 menit ya. 51 pasien rinitis alergi dengan perempuan 33 orang dan laki-laki 13 orang. Slide. Kemudian ini dampak dari pemberian fluticasone furoat terhadap kualitas hidup baik sebelum dan sesudahnya terapi fluticasone, kami dapatkan bahwasanya signifikan ya untuk menurunkan, memperbaiki kualitas hidup pada pasien-pasien rinitis alergi. Slide. Berikut adalah dampak fluticasone furoat pada gejala yang ada. Kami dapatkan bahwasanya postnasal drip, kemudian adanya gangguan yang mengganggu itu
tidak signifikan, artinya P lebih dari 0,05. Slide. Kemudian ini dampak dari putih asam furat terhadap pengobatan. Setelah pengobatan, apakah dapat memperbaiki kualitas tidurnya? Di sini kita dapatkan bahwa hasilnya signifikan. Dengan ESS itu p-value-nya 0,0 dan SSS 0,0. Slide. 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 Kesimpulan bahwasanya dari penelitian yang telah kami lakukan ini pada pasien-pasien persisten rinitis alergi itu memberikan hasil yang signifikan dengan cara dengan hasil bahwasanya kualitas tidurnya menjadi lebih baik, kemudian berpengaruh pada kualitas hidup pasien. Dan ini mendapat sebagai acuan bahwasanya intranasal steroid itu merupakan modalitas yang efektif terhadap terapi rinitis alergi persisten dan kemudian memperbaiki kualitas hidup dari gejala dari hidung, kemudian kelelahan atau pada kualitas tidurnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Niken. Untuk sesi berikutnya mungkin sesi tanya jawab setelah kita mendengarkan tadi 6 presentan dengan topik yang menarik. Saya berikan kesempatan 2 pertanyaan karena waktu sudah lebih ya dari waktu 20 menit. Ada pertanyaan mungkin? Ya, Dr. Linda. Saya mau bertanya kepada Dr. Selvi, Empty Nose Syndrome. Sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi, yang lebih mempengaruhi bisa terjadinya Empty Nose Syndrome? Dan karena kita kan sering ya, kalau misalnya kita turbinoplasti atau turbinektomi, berapa banyak yang kita ambil dan kemudian akhirnya kadang-kadang kita ambil setengah nggak terjadi, tapi kita ambil seperempat bagian anteriornya aja kok terjadi. Mungkin ada faktor-faktor apa yang lebih berperan untuk terjadinya Empty Nose Syndrome? Ya, silakan Dr. Selvi untuk menjawab. Mungkin ada mic-nya. Ya, faktor apa yang atau mari silakan ke depan atau dari situ Semuanya. Ya. Iya. Jadi terima kasih Dr. Marinda atas pertanyaannya. Seperti tadi pada kasus saya, konka inferiornya tidak terlalu masif terbuang. Jadi saya ada baca beberapa literatur jurnal, Dok. Ternyata memang susceptibilitas pada pasien-pasien yang satu punya riwayat hidung yang cukup berat, lalu psikosomatis. Nah ini dia nih yang susahnya. Karena ada beberapa penelitian yang memang masih ada beberapa penelitian yang masih dijalankan untuk menilai ini, tapi 2 itu Dok, susceptibilitas dari untuk penerima pasien-pasien yang develop INS nantinya, rinitis alergi yang severe dan psikosomatis, gangguan psikosomatis. Terima kasih. ada mungkin pertanyaan lagi Dr. Linda terkait dengan jawaban Dr. Selvi bahwa faktor pencetus tadi dikatakan 1 karena rinitis alergi dan psikosomatis. Kaitannya dengan apa stem cell itu bagaimana? Mungkin saya melanjutkan Dr. Linda, pertanyaan Dr. Linda. Iya, stem cell sendiri sebetulnya di terapi INS ini sebagai substitute yang melengkapi surgery interventions gitu, Dok.
Karena diharapkan dengan terapi stem cell ini bisa meregenerasi sel yang baru, sehingga diharapkan mukosa yang loss bisa digantikan dengan regenerasi sel ini. Tapi problemnya adalah kan ini nggak murah ya dok, ini nggak murah gitu. Yang pada pada pasien ini yang saya lakukan aja itu harganya 1 juta per 1 sel. 1 sel. Ya, jadi dilakukan injeksi stem cell ini di beberapa titik di mukosa turbinate-nya, dan sebelumnya itu memang diresuspensi dulu supaya si dice costanya itu tidak menggumpal, kan dingin ini. Jadi disuntik sisa yang dari kita masukkan, dan itu diperlukan 2 cc untuk kasus saya dok. Jadi harganya memang nggak mahal. Jadi belum terlalu, mungkin tidak semua bisa melakukan ini ya dok, masalahnya problemnya. Memang stem cell atau lebih dikenal dengan sel punca ini memang bertujuan untuk meremajakan, ya tujuannya untuk meremajakan sel yang kita tuju. Kemudian dari MTNO saya kira mungkin pada terapi operatif yang masif itu justru malah menimbulkan suatu sensasi hidung yang tersumbat, bukan melebarkan atau bukan melapangkan jalan nafas, tetapi justru malah menimbulkan rasa tersumbat pada pasien. Jadi biasa kita kalau kita lakukan terlalu masif, etmoidektomi, kemudian konkotomi media, konkotomi inferior terambil, itu biasanya akan menimbulkan rasa seperti itu ya, rasa emptiness. Dan ini ada terapi stem cell, itu mungkin akan menjanjikan di ke depan bisa menjanjikan suatu terapi tambahan ya, terapi baru. Mungkin ada satu lagi pertanyaan. Ya, monggo silahkan dokter ke depan saja. Ya, mungkin mic-nya bisa dibantu. Terima kasih. Saya ingin bertanya dengan Dr. Niken yang risetnya yang terakhir itu mengenai efek intranasal kortikosteroid tadi. Pada penelitian ini, subjek penelitiannya kan adalah pasien rinitis alergi persisten. Apakah pada penelitian ini tidak dilakukan skin prick test untuk menegakkan bahwa pasien ini benar-benar penderita rinitis alergi? Karena kalau saya tidak salah lihat tadi pengelompokannya hanya berdasarkan nilai SVAR di atas 7. Terima kasih. Ya, monggo dokter Niken dijawab. Baik, terima kasih dok atas pertanyaannya. Dari slide yang saya tampilkan itu memang hanya saya sebutkan bahwa kuesioner yang saya berikan ini bersifat kuantitatif untuk menegakkan diagnosis awal pada rinitis alergi dengan skor for allergic rhinitis. Tetapi untuk komparasinya itu kami lakukan skin prick test hanya dengan 3 reagen dok. Itu berupa tungau, kemudian debu, dan satu lagi jamur dok. Seperti itu, tapi memang tidak saya tampilkan di sini dok. Baik, terima kasih. Bagaimana? Ya, sudah ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya tutup acara pagi hari ini dengan dengan aplaus buat ke-6 pembicara kita. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah accepted paper kedua pada pagi hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada sesi accepted paper yang ketiga pada pukul 9.15, masih di room yang sama di sini.
Sambil menunggu sesi ketiga, para hadirin dapat mengikuti plenary session 3 dengan judul 20 Years of Clinical Implant in Indonesia di Trans Convention Center di lantai 3. Lalu dilanjutkan dengan coffee break di pukul 9 dan hingga 9.15. Baik, sekian, terima kasih, selamat pagi.